Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Fitrianti dengan NIM 123170114. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang istilah-istilah dalam hadis untuk memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Rahmat SAG MAG dan juga Bapak Ferianto MPD. Tidak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menjelaskan video berikut. Baik, langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Jadi, poin yang pertama saya akan membahas apa itu istilah hadis. Nah, secara etimologi, kata istilah berasal dari bahasa Arab, yaitu istilahan, yang berarti persesuaian atau paham dan tidak adanya perselisihan. Nah, jadi kata istilah mempunyai makna kesepakatan sekelompok atau orang-orang tentang sesuatu yang khusus. Poin yang kedua yaitu istilah-istilah yang berkaitan dengan keriwayatan. Di sini terbagi, yang pertama ada sanad hadis. Nah, secara etimologi, sanad hadis ini berarti bagian bumi yang menonjol. Jadi sesuatu yang berada di hadapan kita dan jauh dari kaki bukit ketika kita memandangnya. Secara terminologi, sanad ini adalah jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Jadi fungsi sanad tersendiri adalah untuk bisa mengetahui derajat atas kesohihan suatu hadis. Nah, jadi kesohihan suatu hadis ini sangat berkaitan erat dengan keriwayatan istilah-istilah yang ada di dalam ilmu hadis, dan ada juga beberapa istilah yang lainnya. Jadi, di dalam ilmu hadis ini ada beberapa istilah yang erat kaitannya dengan istilah sanad, seperti al-isnad, al-musnad, dan al-musnid. Nah, yang pertama, al-isnad ini berarti menyandarkan atau menegaskan atau mengambilkan ke asal. Yang dimaksud al-isnad di sini adalah menyandarkan hadis pada orang yang mengatakannya, atau bisa disebut dalam bahasa lain mengasalkan hadis pada orang-orang yang mengatakannya. Akan tetapi, menurut At-Tibi, seperti yang dikutip oleh Al-Qasimi, kata isnad ini dengan as-sanad mempunyai arti yang hampir sama atau yang berdekatan. Sedangkan menurut ulama muhaddisin, memandang kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Yang keduanya dapat dipakai secara bergantian. Bagian yang kedua, al-musnad. Al-musnad ini mempunyai beberapa arti yang berbeda dengan istilah al-isnad. Yang pertama, al-musnad yang berarti hadis yang diriwayatkan atau disandarkan dan diisnadkan kepada seseorang yang membawanya, seperti Ibnu Syaibah Az-Zuhri, Malik bin Anas, Amroh bin Abnun, dan Ar-Rahman. Kedua, al-musnad berarti nama suatu kitab yang menghimpun hadis-hadis dengan sistem penyusunan berdasarkan nama para sahabat rawi hadis, seperti kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga, al-musnad berarti nama-nama hadis yang mempunyai kriteria marfu atau yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada matan hadis. Secara etimologis, matan hadis ini berarti segala sesuatu yang keras bagian atasnya, punggung jalan, tanah keras yang tinggi. Secara terminologi, matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sesudah hadis disebutkan sanadnya. Dengan kata lain, matan adalah materi dan lafaz yang ada di dalam hadis. Para ulama yang lain berpendapat bahwa matan sebagai ujung atau tujuan dari sanad. Selanjutnya ada definisi. Nah, jadi pada salah satu definisi yang sangat sederhana disebutkan bahwa matan ialah ujung atau tujuan sanad. Berdasarkan definisi di atas, mempelajari pengertian bahwa apa yang tertulis setelah penulisan atau silsilah sanad adalah matan hadis. Pada definisi ini, yang lain seperti yang dikatakan
Syatibi mendefinisikan dengan lafaz-lafaz hadis yang dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Jadi, dari pengertian di atas, semua dapat kita simpulkan bahwa yang disebut matan ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri, yang penulisannya ditempatkan setelah sanad dan sebelum rawi. Selanjutnya ada macam-macam matan yang bersumber dari wahyu. Ada Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi, yaitu yang pertama ada Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan secara bertahap-tahap melalui malaikat Jibril kepada Nabi SAW dengan periwayatannya yang mutawatir. Terdapat dalam mushaf dan dimulai dengan surat Al-Fatihah dan berakhir pada surah An-Nas. Selanjutnya ada hadis qudsi. Hadis qudsi adalah kalam yang maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi SAW, atau dengan ibarat lain, kalam yang dinisbatkan kepada Nabi dan maknanya bersumber dari Allah. Hadis qudsi ini sering diistilahkan dengan hadis ilahi nisbat kepada ilahi atau hadis robani nisbat dan kepada Rob. Penisbatannya ialah mengindikasikan adanya makna kemuliaan karena disandarkan kepada kesucian Allah. Lanjut, dalam istilah ini sebenarnya terdapat dua sisi lafaz, hadis dan qudsi. Lafaz hadis kembali kepada Nabi dan lafzi qudsi kembali kepada Allah. Penggabungan dua kata ini karena dalam hadis qudsi terdapat perpaduan antara lafaz yang bersumber dari Nabi dan makna yang bersumber dari Allah. Contohnya dalam Al-Quran, misalnya saat Allah menceritakan ucapan-ucapan para nabi terdahulu atau dialog mereka dan kaumnya. Dialog itu kemudian diceritakan kembali kepada Allah dalam Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Dan teks Al-Quran saat mengungkapkan isi dialog tersebut tidak persis seperti teks dialog yang sebenarnya, tetapi sebatas makna dan substansi yang terjadi dalam dialog pada saat itu. Selanjutnya ada rawi hadis. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis atau naqli hadis. Sebenarnya antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang hampir sama. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap tobaqoh atau tingkatannya juga disebut para rawi jika yang dimaksud rawi adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadis. Begitu juga perawi pada tiap-tiap tobaqoh merupakan sanad bagi tobaqoh selanjutnya. Lanjut untuk pembahasan yang terakhir, yaitu ada contoh hadis. Saya akan membacakan salah satu contoh hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Yahya bin Bukhairi, hadasana Al-Laysyu in Uqailin an abni sahabin an hama mi'an abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqatil mar'atu min baiti raw zawziha ghaira mufsidati lahu falaha azrun ha wali zawziha bimaktasaba walil hazini min mislu zalika la yankusu busuhum ajaron bandin sayan, yang artinya telah menceritakan kepadaku Yahya kepada kami dari Hamam berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang istri bersedekah dari harta hasil usaha suaminya tanpa memerintah suami, maka bagi kaum suaminya mendapat separuh pahalanya. Hadis riwayat Bukhari.
Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.